kabar pemirsa? Kembali lagi Roni Times hadir untuk Anda di kesempatan kali ini dengan narasumber-narasumber spesial yang kami datangkan dari seluruh Indonesia tentu saja. Dan Jakarta sudah, kemudian juga beberapa waktu yang lalu kita juga Bandung ya, Jogja, Semarang, dan beberapa daerah lainnya dengan narasumber-narasumber yang memiliki kredibilitas yang luar biasa. Tidak perlu diragukan lagi tentu saja para narasumber kita kali ini. Dan saya akan ajak Anda untuk bergeser ke salah satu sudut kota di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek ini dekat dengan Kabupaten Tulungagung dan sama-sama memiliki ikon andalan di sana berupa marmer ya. Jadi dekat sekali dengan Kabupaten Tulungagung. Baik, pemirsa, saat ini saya akan ajak Anda untuk berdiskusi, ngobrol dengan kawan-kawan kita yang ada di Trenggalek. Ada Mas Reza Jaya. Mas Reza, apa kabar? Ya Mas, alhamdulillah baik. Trenggalek sempat mengguncangkan dunia beberapa waktu yang lalu ya dengan aksi teatrikal. Sebenarnya sih ini aksi unjuk rasa gitu kan, tapi disampaikan dengan cara yang berbeda, santun dan juga penuh gelitik dan mengandung kadar seni yang sangat tinggi sekali. Jadi dengan teatrikal dan lain sebagainya. Tapi di belakang itu tentu ada orang-orang yang luar biasa tentu saja di belakang Kabul Culture Space dari Trenggalek ini. Kebetulan ada Mas Reza Jaya yang hari ini sudah bergabung dengan kita dan beliau tahu sekali tentang Kabul Culture Space ini ya. Kita ajak dulu untuk ngobrol terkait dengan Kabul Culture Space dulu. Saya agak susah ini. Ilah Jawa kok gampang ngomong bahasa Inggris. Justru saya susah ini Mas Reza. Ini bisa diceritakan ini awal mula dari adanya Kabul Culture Space ini. Wah, hilatku rotok angel ya. Ya, yang awalnya berdirinya Kabul Culture Space itu ya sekumpulan anak-anak muda sih Mas di khususnya Kabupaten Trenggalek. Ya. Yang awalnya mencoba mengumpulkan seniman muda, lalu kita di situ bisa menjadi tempat diskusi, bisa menjadi tempat apresiasi bagi karya-karya di Kabupaten Trenggalek sendiri. Terus kita mencoba mencari apa sih budayaan baru di Trenggalek, lalu kita situ bisa melihat fenomena baru juga di Kabupaten Trenggalek ini. Artinya adalah Kabul Culture Space ini adalah kumpulan para seniman muda yang ada di Kabupaten Trenggalek. Apa benar begitu, Mas Reza? Ya, iya Mas. Jadi Kabul Culture Space itu sebuah wadah, sebuah tempat bagi siapapun bisa berkreatif di situ. Dan untuk kedepannya nanti kita juga akan mengembangkan lebih bagi kebudayaan khususnya di Kabupaten Trenggalek. Jadi, tapi sebenarnya tidak hanya pure seniman ya, Mas ya, baik seniman yang udah ngetop maupun seniman yang baru muncul gitu ya, itu bisa diakomodasi di Kabul Culture Space ini, Mas Reza. Iya Mas, jadi itu di situ sebuah wadah itu tadi, siapa saja ya boleh gabung, monggo, mungkin atau dari teman-teman yang lain yang awalnya belum mengerti apa itu seni langsung bisa bergabung. Ini siapa nih motornya nih? Saya ingin tahu nih motornya yang mengajak para seniman-seniman baik itu pemula maupun seniman-seniman yang sudah senior untuk bergabung, kemudian adu kreasi bareng ini siapa motor awalnya ini? Oh ya, kita awalnya juga ketemu gitu Mas di warkop, lalu baru kenalan di situ, terus nanti malamnya janjian mau ketemu di sini gitu. Ini berarti warkop ini paling berjasa ya. Kebiasaan ngopi. Nah, ini kebiasaan ngopi yang berjasa positif ini akhirnya. Ya, awalnya kan
seniman muda ini kan dari sekolah seni sekolah seni mana, nanti kita kumpulkan, kita sharing bareng, kita bercerita bareng di situ, kita berdiskusi bareng juga. Oke. Tampaknya ada yang baru datang. Apakah ini Mas Bagus Ardiana atau Mas John? Oh bukan, ini bukan, juga ya? Termasuk para seniman juga dari Kabul. Halo Mas, apa kabar Mas? Sehat ya? Oke. Mas, saya Ikan. Oh gitu ya. Iya baik. Kembali ke Mas Reza. Mas Reza, ya. Terus kemudian apa yang Gini, ketika kita sepakat untuk membuat satu komunitas gitu ya, kebetulan dinamakan Kabul Culture Space gitu kan. Ketika kita bersepakat membentuk sebuah komunitas, dan untuk membuat sebuah komunitas itu juga susah karena mungkin latar belakang orang ini berbeda-beda gitu ya. Meskipun visinya satu, seni, ya. Para seniman semua. Tapi kan kalau bahasa politiknya ideologinya kan beda-beda gitu kan. Ada yang mungkin suka kesenian-kesenian yang keras, ada yang halus dan lain sebagainya. Bagaimana menyatukan persepsi sehingga kemudian oke, sekarang kita bersepakat gini, kita diriin komunitas, kita diriin asosiasi atau kita diriin LSM atau apalah namanya, perkumpulan, tapi kita harus satu gitu kan. Menyatukan yang berbeda-berbeda ini bagaimana ini cara menyikapinya, Mas Reza? Ya, dari kami sendiri awalnya juga begitu kan, ada dari yang seni tari, lalu ada dari seni musik, lalu ada dari perfilman, nanti dari teater juga ada. Ya di situ kami berdiskusi, terus kami yaitu tadi Mas mencoba mencari-cari fenomena baru di Kabupaten Trenggalek. Nantinya akan kita diskusikan untuk nantinya kan bisa dibuat riset, buat dokumentasi sendiri. Itu kan bisa. Luar biasa. Jadi berawal dari bertemu, kemudian sama-sama punya persepsi, kemudian membuat sebuah wadah, dan kemudian ini berarti harus meninggalkan ego masing-masing ya. Jadi semua harus silahkan kreativitas dimunculkan, tetapi ego tidak kita utamakan di situ. Kebersamaan yang paling diutamakan ya, Mas Reza ya. Ini luar biasa. Ya, saya nggak habis pikir nih. Ini kenapa memilih nama yang berbau-bau barat gitu ya, berbau-bau Inggris, Kabul Culture Space. Apakah ini memang seniornya paling senior atau mungkin yang paling tua di situ namanya Pak Kabul atau gimana ini, Mas Reza? Kabul itu kan dari kata, kalau di Jawa kan biar terkabul gitu loh. Oh gitu. Yang kita tercapai ya? Bisa terkabulkan. Ini seperti itu. Terus culture space ini apa maksudnya nih? Culture space kan tempat, terus culture kebudayaan. Jadi di sini ini ya tempat kebudayaan nantinya di Trenggalek ini khususnya yang nantinya akan kita kembangkan lebih lanjut. Kita akan merangkul seniman-seniman muda juga di. Mas, ini kan bentar lagi 2024 ada pagelaran politik terbesar ya. Jadi ada pilkada serentak ini, bahkan pilpres ya 2024 itu. Sudah ada belum yang nawarin ini ditarik-tarik ke ranah politik gitu, Mas? Gabung dengan saya aja gitu kan. Udah ada belum ini yang sudah mulai rabu-rabu ya kelihatan gitu? Kita mah nggak ngurusin ke situ Mas ya. Gitu ya. Belum ada ya tapi ya. Nggak ada Mas. Kalau misalnya kita juga menolak Mas. Oh, dapat menolak. Meskipun itu. Tapi biasanya gede loh. Untuk terlibat ya dalam event-event politik itu cost-nya gede loh biasanya Mas. Kan ketika kita mempertahankan idealisme kita, realita yang terjadi di kota-kota besar di Jakarta misalnya, karena kami dekat sekali dengan Jakarta, itu biasanya gampang sekali loh yang namanya idealisme itu ditukar dengan duit. Ayo. Kalau seperti itu kita kembali ke kesepakatan awal Mas. Gitu ya. Kita ini tujuannya apa, kita maunya kemana itu sudah dari kesempatan dari awalnya. Oke, jadi
kembali ke diingatkan untuk kembali ke apa sih kita buat asosiasi atau buat apa komunitas ini, apa sih dasarnya sebenarnya, cita-citanya apa sih gitu ya, jauh dari politik yang terpenting. Ya, kemudian ini kemarin melakukan aksi bukan aksi sosial ya, tapi aksi menyentil aksi menyentil apa namanya pemerintah daerah di sana gitu kan. Dan ini jangan main-main, ini lawannya pemerintah daerah loh. Anda tidak takut misalnya suatu saat, wah itu asosiasinya ditutup aja itu, nggak usah dikasih izin dan lain sebagainya. Ada intimidasi seperti itu. Anda tidak takut, dan kenapa Anda mengaspirasikan atau menyampaikan suara teman-teman di Kabul Culture Space ini dengan apa namanya teatrikal dan lain sebagainya? Apa yang melatari itu dan siapa yang punya ide, Mas Reza? Di sini kami juga istilahnya klarifikasi, Mas ya. Iya. Yang sebenarnya kami lakukan itu kami bukan mengkritik. Kita bukan mengkritik, soalnya ya kita lihat di media sosial warga-warga Trenggalek yang lewat jalan situ kan banyak yang resah, banyak yang susah, lalu mengepost foto-foto jalan ini gimana. Lalu kita di situ mencoba menghibur para pengguna jalan. Sebenarnya kita nggak ada ranah kritik sih, Mas. Oh gitu ya. Jadi tujuannya bukan untuk mengingatkan pemerintah atau masuk langsung ke ranah kebijakan sosial gitu ya Mas Reza, tetapi lebih pada menghibur. Tapi menghibur kan nyenggol Siti bahaya gitu. Kalau itu mungkin penilaian di luar sih, Mas. Oh gitu ya. Kita netizen itu yang menilai seperti itu. Dari kita sendiri tujuannya. Baik, tapi apapun Mas Reza, ini memang satu hal yang sangat luar biasa ya. Ketika kita menghibur sebenarnya, tetapi kemudian orang mengapresiasi yang berbeda. Tapi yang pasti tujuan kita adalah menghibur, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa karena apresiasi bagi kita ternyata orang bisa mencerna itu dalam perspektif yang berbeda. Ini luar biasa. Kita ajak dulu untuk sekalian gabung berdiskusi, ada Mas John ya. Mas John juga udah gabung, Mas John. Nah, mute-nya udah ini. Wah, Mas John ini luar biasa. Lengkapnya Mas Bagus Ardiana tapi dipanggil John. Rambutnya dawa banget, ini seniman ini mesti. Ya, Mas ya. Nah, seniman itu kan cirinya rambutnya dawa, gondrong kan gitu kan. Apa kabar, Mas Pak Bagus? Alhamdulillah, Pak. Baik. Sehat ya. Oke, Mas Bagus dulu nih. Mas Bagus, tadi awal kita sempat ngulik ya. Jadi awal-awal kita sempat ngulik bagaimana berdirinya Kabul Culture Space gitu kan. Jadi sebuah wadah yang mewadahi para seniman-seniman muda yang punya kreativitas tinggi gitu kan di Kabupaten Trenggalek. Nah, Mas John sendiri atau Mas Bagus, saya panggilnya Mas John aja ya, lebih enak Mas John. Iya, Mas John aja, Pak. Soalnya rambutnya gondrong, jadi saya panggil John aja. Iya. Mas John, ide awal berdirinya wadah ini, Kabul Culture Space ini adalah untuk mewadahi para seniman. Anda sendiri salah satu pelakunya ya, dan juga Mas Reza. Sebenarnya apa sih yang membuat Anda jadi tertarik untuk bersama-sama ada di Kabul Culture Space ini sih, Mas John? Iya. Ini saya panggil Pak Roni atau gimana ini? Panggil saya Mbah boleh, panggil Pak D boleh. panggil apa aja. Iya, panggil. Iya. Awalnya gini. Saya itu kan sama Mas Reza pas ini loh. Nusantara banyak ada bencana alam yang di mana-mana itu. Saya berdiskusi sama Mas Reza, gimana caranya buat galang dana, tapi tidak hanya cuman buat poster yang sesimpel itu gitu. Terus saya menghubungi yang namanya itu Mas Septa. Nah ini yang caranya kayaknya pimpinannya gitu loh dari KCS ini. Karena soalnya saya berpikir kalau saya berjalan sendiri kayaknya belum
belum bisa gitu. Saya menghubungi. Ini perlu ada tokoh ya Mas John ya. Nah tokohnya Mas Reza ini ya. Jadi kalau ada apa-apa, maksudnya kalau ada yang kaitannya kriminal yang ditangkap dulu Mas Reza gitu ya Mas John ya. Enggak ya. Pokoknya yang bedanya besar kayak Mas Reza ya Pak. Ya terus dilanjut gitu. Nah itu akhirnya kita menghubungi Mas Septa tadi, dianya welcome banget. Terus ayo kita buat galang dana, tapi nggak sesimpel terus buat poster. Akhirnya kita buat acara kecil-kecilan yang namanya Solah Barong, Pak. Solah Barong, apa itu Solah Barong? Solah Barong itu ya gimana tuh cara menghidupkan itu loh Pak, ada topeng yang barongan ya, ular ya. Ya. Itu dibuat lomba, terus pendaftarannya buat korban yang terkena musibah itu tadi. Ini luar biasa ya. Jadi dari semangat ini anak muda yang luar biasa sekali. Saya bangga sekali ya dengan kota atau Kabupaten Trenggalek memiliki anak muda yang bertanggung jawab pada hidupnya, kesenian yang ada di sana. Satu lagi untuk Mas John. Mas John, kemarin saya tertarik ya dengan teatrikal yang Anda bawakan di Kubangan pada saat itu ya, di Kubangan, dan ini membawakan tari celeng, betul ya? Tari celeng ya? Iya. Tari celeng itu kan babi hutan ya, karena ini kan yang melihat cuma kita, babi hutan ya. Apa filosofinya apa sih tari celeng? Kenapa nggak tari kerbau atau tari apa gitu? Kenapa Anda memilih celeng gitu kan? Kenapa kok tari celeng? Karena di sini di Trenggalek pun ada yang namanya jaranan Turangga Yaksa. Iya. Jaranan Turangga Yaksa. Terus itu gimana tuh sampai ada celengnya? Ceritanya itu jaran bertemu dengan si pengrusak atau yang musuhnya jaran gitu. Nah, kita tak ambil yang sisi dari celengnya itu saja, fragmennya itu. Itu terus dibuat teatrikal di jalan itu yang berlumpur dengan isu-isu yang beredar. Celeng ini butuh panggung, butuh apa gitu. Gitu. Mas John, Anda kalau dilihat dari usia Anda ini masih sangat muda sekali ya. Anda tidak pengen TikTok? Masih 20 tahun saya, Pak. Ada ini seusia Anda tuh rame-ramenya main TikTok loh. Dan sekarang juga TikTok juga lagi mendunia. Kenapa Anda malah pilih tari celeng di Kubangan lumpur? Ini kan agak aneh nih. Mindsetnya saya bingung nih. Mindsetnya seperti apa nih? Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena di Trenggalek sini pun nggak begitu apresiasi seninya pun kurang. Itu terus saya yang kuliah bersama Mas Reza, terus teman-teman yang lain yang kuliah seni pun merasa kok gini-gini aja ya Trenggalek, nggak ada apapun gitu. Jadi kami makanya buat yang seperti itu yang bisa membuat ya bukan manfaat lah ya, gimana lah gitu. Artinya melakukan manfaat sesuatu yang berarti ya bagi Kabupaten Trenggalek. Saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, ini Anda apa ya? Ketempelan apa ya? Bisa merasa aku harus bertanggung jawab nih pada dunia seni di Kabupaten Trenggalek atau mengangkat seni khas Kabupaten Trenggalek. Ini Anda jangan-jangan Anda punya cita-cita ke depannya nanti ini dibisniskan atau diapain ini? Karena saya melihat jarang sekali ya anak-anak muda yang peduli sama kesenian di wilayahnya, di kabupaten, di desanya, sangat jarang. Gimana, Mas Reza? Seperti yang dikatakan Mas Jen tadi, Mas ya, di Trenggalek sendiri itu apresiasi seninya itu juga masih dikatakan kurang. Lalu kita di sini mencoba memunculkan ciri khas dari Kabupaten Trenggalek sendiri, mempunyai kesenian apa saja. Kita di sini mencoba meriset, kita mendokumentasikan, kita mencari-cari kesenian-kesenian baru yang ada di sini dan yang nantinya kita akan majukan lah, Mas, agar di Kabupaten sendiri
kesenian tersebut dapat berkembang dan melalang buana ke seluruh Nusantara. Amin, amin. Ini luar biasa ya, sangat ideal sekali. Amin. Amin. Ya, Mas, saya tanya anggotanya berapa orang nih ya, anggota KCS ini ya. Tapi sebelumnya ada 3 pertanyaan yang harus kita rangkum karena waktunya juga sangat pendek obrolan kita. Jadi yang pertama ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Wahid di Karawang 0888 sekian 088 5461 sekian. Wahid di Karawang, sampai sejauh mana kritik melalui sini bisa mempengaruhi keputusan para pejabat? Kemudian dari 0813 6742 sekian dari Yuni di Bandung. Sebelumnya saya apresiasi banget sama Kabul Culture Space yang sudah menyuarakan jeritan warga setempat gara-gara jalan rusak. Tapi bicara soal mewakili suara unek-unek warga, apa upaya dari KCS mengedukasi masyarakat setempat agar melek seni dan juga melek kritik kebijakan sosial? Satu lagi dari 0877 9044 sekian atas nama Henggar di Yogyakarta. Apakah KCS hanya fokus pada masalah sosial saja seperti aksi teatrikal on the spot di jalan berlubang yang sempat viral kemarin, atau juga melakukan aksi seni yang lain? Apakah tetap dalam koridor kritik sosial atau seni tari pada umumnya? Nah, ini ada 3 pertanyaan kita rangkum nih ya. Tapi jawab dulu berapa orang anggotanya nih, Mas Reza? Dari anggota sendiri, kita masih 8 orang. 8 orang, oke, cukup banyak. Iya. Kemudian menjawab pertanyaan tadi, Mas. Ada 3 pertanyaan yang bisa dirangkum tadi. Yang pertama ya tadi, dari Karawang tadi, Mas ya. Ya. Kritik melalui sini apakah bisa mempengaruhi keputusan para pejabat? Nah ini. Aduh. Ya kalau kritik melalui seni, Mas ya. Kita di sini nggak perlu teriak-teriak, Mas. Kita menyampaikannya juga lewat kesenian. Malah seru ya, malah asik ya. Dan kita di sini juga menghibur kan, Mas. Yeah. Dari yang ada masalah lalu kita di situ hadir kan, mereka semua juga bahagia. Iya, yeah. Seperti itu. Oke, jadi itu ya. Bagaimana cara mengedukasi nih masyarakat agar mereka juga peduli lingkungan ini? Karena ini kaitannya bisa dikaitkan juga dengan masalah seni. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar mereka juga peduli pada lingkungannya? Mungkin Mas John. Halo. Ya, gimana Mas John? Kalau dari KCS sendiri, cara mengedukasinya tidak perlu yang aneh-aneh gitu, Pak. Semisal ada gimana ya caranya biar orang-orang itu tidak stigmanya negatif terhadap government. Semisal ada yang jalan rusak seperti itu, terus pasti warga sekitar kan terganggu. Kok gini ya, terganggu. Terus mungkin sedikit banyak dari warga sekitar pun punya inisiatif buat sedikit banyak nggak ada pasir pun bisa buat menutupi jalan gitu. Artinya memang ada bisa pendekatannya dengan pendekatan seni ya, dengan masyarakat juga seni. untuk lebih, mereka juga lebih peduli, jangan hanya sekedar mengeluh tetapi juga lakukan sesuatu yang ada mulai dari yang ada di dekat kita. Baik Mas John, saya ingin ngobrol lebih banyak tapi karena keterbatasan waktu ya, saya ingin ngobrol lebih banyak. Lain kali kita akan ngobrol lagi mungkin lebih spesifik tentang KCS karena saya tertarik sekali untuk menggali lebih banyak tentang KCS ya. Selain juga tadi gangguan sinyal ya di Trenggalek ya. Sakit banget gitu ya. Iya, gangguan sinyal. Maaf aja tadi sempat nunggu lama. Baik, Mas Reza, kemudian Mas John, mungkin diwakili Mas Reza, apa yang diinginkan atau perspektif kedepannya seperti apa? KCS ini bisa benar-benar bermanfaat dan benar-benar bisa berdampak positif bagi dunia seni khususnya di Kabupaten Trenggalek dan umumnya di seluruh dunia. Mas Reza, closing statement silakan.
Oke, kalau dari kita sendiri harapan untuk kedepannya kita dapat berkarya lagi, kita dapat hidup normal dari sebuah pandemi ini. Kita pokoknya ingin berkarya, dan yang kita inginkan hanya satu, Mas, sebenarnya. Kita inginnya mempunyai suatu space kreatif di Kabupaten Trenggalek ini. Kita sampai saat ini belum ada. Oh, di sini tempat berkesenian, di sini tempat Anda untuk berkarya. Seperti itu belum ada yang kita inginkan, mungkin itu, Mas. Baik, Pak Bupati Trenggalek ya, ini aspirasi dari warga Anda. Tolong didengarkan karena apapun untuk membiayai pajak, untuk membiayai proses pembangunan di Trenggalek itu adalah dari kantong-kantong mereka juga. Mas John, closing statement apa ya terakhir? Ya, untuk harapan saya. Semoga di Trenggalek space yang nganggur, sebenarnya banyak space yang ada di Trenggalek namun kurang diperhatikan, banyak yang kosong, banyak yang nganggur. Nah, harapan saya itu semoga bisa hidup lagi gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Bagus Ardiana atau Mas John, kemudian Mas Reza Jaya. Terima kasih waktunya, Mas. Sayang sekali kita punya waktu sangat sedikit, tetapi minimal dari sedikit waktu ini bisa membuka mata dunia, bisa membuka mata seluruh warga Republik Indonesia ini bahwa ada sedikit anak muda yang dengan idealismenya akan mencoba mengangkat kesenian-kesenian tradisional di daerahnya. Dan kami warga Indonesia, tentu saja warga negara Indonesia, sangat mendukung apa yang dilakukan oleh anak muda seperti Mas Reza dan juga Mas John. Terima kasih banyak waktunya kawan-kawan saya dari Trenggalek, dan terima kasih Mas Roni. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di lain waktu, dan salam saya untuk semua member, semua anggota dari KCS semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian tadi Roni Times untuk edisi kali ini, dan kita akan ajak ngobrol teman-teman dari KCS di lain waktu ya, karena asik sekali ngobrol dengan mereka, wawasan kesenian dan idealisme mereka masih sangat tinggi dan murni. Dan kita akan berpisah lagi di Roni Times untuk waktu-waktu yang datang. Kita ngopi dulu. Siap. Tetap jaga kesehatan dulu, dan jaga kesehatan dan tetap jaga semangat. Terima kasih kawan-kawan saya dari Trenggalek. Siap, terima kasih untuk semuanya di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.